Dewasa Satrio Ika Kristanto, Prodi STP3B. Di sini untuk menjelaskan tentang komponen-komponen dan item-item yang ada di KAIS, serta bagaimana sih cara kita menjalankan KAIS seperti itu. Langsung kita masuk pertama. Yang pertama di sini adalah kereta inspeksi dari Porteri Perkereta Indonesia Madiun. Di sini tertulis MJ 2005, artinya oleh dinas tahun 2005. Lalu di luar, sebelum kita menjalankan atau melakukan suatu operasi atau kereta maka ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kita harus pastikan keadaan luar kereta ini aman dan keadaan di dalam kereta juga aman. Kita lihat dari luar pertama, kita lihat bagian luar. Di sini tidak ada dilengkapi dengan 921 yang artinya ekran pengawalan kereta. Lalu di sini adalah tempat mesin. Bisa lihat. Ini adalah tangki BBM atau bahan bakar. Lalu di dalamnya ada generator dan mesin-mesin. Sebelumnya kita harus pastikan bahwa di dalam ruang ini tidak ada suatu hal yang mengganggu seperti ada binatang atau hal lain yang dapat mengganggu kinerja atau operasional dari suatu kereta. Setelah itu kita tutup kembali setelah kita melakukan pengecekan. Kita pastikan seluruh dalamnya aman. Kita pastikan penutup ini juga tutup kunci dengan aman, karena jika tidak maka ini akan dibuka dan akan mengganggu situasi perjalanan. Lanjut, ini adalah auxiliary surveyor. Lalu di sini adalah black shoe atau kampas sebagai pengereman. Lalu di sini ada seal brake. Kita pastikan seluruh item yang berada di sini dalam keadaan prima atau aman sehingga layak untuk beroperasi. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke bagian ini. Sebelumnya di sini ada tulisan berat kosong dari sarana ini adalah 27.500 kg. Lalu kita masuk ke bagian ini. Nah, di sini ada radiator yang berfungsi untuk mendinginkan atau membuat keadaan mesin dari suatu sarana itu dingin. Di sini ada kisi-kisi radiator mendekat. Nah, bagaimana sih cara mengeceknya? Kita pastikan kisi-kisi yang berada di dalam ini dalam keadaan aman atau bersih tanpa ada gangguan-gangguan kotoran. Kita pastikan seluruhnya aman sehingga radiator ini dapat berfungsi untuk membandingkan mesin dengan cairan coolant yang berada di dalamnya. Setelah itu kita tutup kembali dalam posisi aman. Selanjutnya kita masuk ke bagian sini. Di sini ada coupler yang juga untuk menyambungkan sarana ini dengan sarana yang lain. Lalu di sini ada pipa pengereman yang digunakan untuk menyambungkan saluran angin pengereman dari main atau dari lokomotif ini atau dari sarana ini ke sarana yang lain. Jadi dari pipa ini pneumatiknya atau anginnya akan terhubung ke gerbong atau kereta lain. Selanjutnya di sini ada rantai untuk menyambungkan kereta. Jadi pastikan bagian ini juga kita pastikan aman, karena di sini adalah menentukan bagaimana sih keadaan kereta yang berada di belakangnya. Lalu kita perhatikan di item-item di atas sini, kita pastikan juga aman. Yang pertama ada headlamp atau lampu utama, lalu ada wiper dua terpasang dengan baik, lalu ada lampu-lampu dan isyarat lainnya kita pastikan juga terpasang dengan baik. Lalu kita lanjut ke bagian sini. Ini juga sama, ada mesin dieselnya. Jadi di sini ada dua mesin diesel di kereta inspeksi ini. Sama di sini ada 921. Lalu di sini ada main reservoir. Di sini isinya adalah angin yang akan menyuplai seluruh kegiatan atau seluruh operasional kereta. Dan di sini kebanyakan bila kita memutar kelas ini maka keluarnya akan air, karena suhu udara di Indonesia itu lembab. Jadi udara-udara yang berada di dalam sini maka akan tercampur dengan air, seperti itu. Selanjutnya setelah kita pastikan seluruh keadaan di luar aman, kita akan lanjut ke dalam. Let's go. Oke, setelah kita pastikan seluruh keadaan di luar aman, maka kita langsung cek ke dalam. Mari kita cek. Untuk cara buka pintu sendiri bukan ke bawah tapi ke atas, bukan ke sini tapi
ke atas harus didorong. Mari kita masuk. Di sini adalah ruang kabin dari KA Inspeksi dari BPI Madiun. Lalu kita langsung menuju ke depan. Mari. Nah, di sini adalah meja pelayanan. Dan di sini adalah ruang kabin masinis dari KAIS ini. Langsung kita mendekat. Jadi sebelum kita melakukan suatu perjalanan atau melakukan suatu pekerjaan untuk menjalankan suatu kereta, maka ada beberapa item yang harus kita perhatikan, yaitu go no go item yang terdiri dari yang pertama ada lampu kabin, lalu ada headlamp, ada suling, ada wiper, ada radio lokomotif, ada speedometer, ada apar, ada deadman, ada stop block, ada semboyan. Dan kita pastikan seluruh go-no-go item itu tersedia dan bisa difungsikan sesuai dengan fungsinya. Lalu kita masuk ke meja pelayanan. Di sini adalah meja pelayanan dari KA Inspeksi di BPI Madiun. Ada beberapa komponen atau beberapa panel yang tersedia di sini. Yang pertama kita mulai dari ini. Ini adalah radio lokomotif yang digunakan masinis untuk berhubungan dengan PPKA atau pengendali di stasiun atau lain-lain. Jadi radio ini menangkap suara kita lalu didistribusikan kepada pengendali. Lalu kita masuk ke ini. Ini adalah master control. Jadi di sini ada beberapa panel. Yang pertama adalah panel reverser dan throttle. Untuk mengaktifkan master control ini ada lubang di sini yang kita akan masukkan namanya master key. Jadi ketika master kita masukkan lalu kita on kan, maka panel ini akan aktif. Lalu gunanya ini apa sih? Ini adalah reverser, artinya penunjuk arah atau penentu arah. Jadi apabila kita majukan ke arah F atau forward, maka ini kereta api ini berjalan lurus ke depan. Namun kita majukan ke R ke belakang, maka ini KAIS ini akan berjalan ke belakang atau mundur ke belakang. Lalu ini adalah throttle atau bagaimana cara KAIS ini menambah kekuatan atau daya atau kecepatan. Jadi di throttle ini ada beberapa tingkatan seperti P1, P2, P3 dan lain-lain. Jadi semakin ke depan atau semakin tinggi angkanya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Lalu di sini ada deadman. Jadi fungsi deadman ini adalah sebagai alat untuk memastikan bahwa masinis dalam kondisi sadar, ada dan siap menjalankan kereta dalam keadaan baik. Jadi apabila deadman ini tidak difungsikan dengan sebenarnya, maka ada kemungkinan atau ada indikasi bahwa masinis tersebut dalam kondisi tidak aman atau dalam kondisi bahaya. Lalu kita masuk ke sini. Ini adalah display engine atau power command. Jadi bagaimana sih cara kita untuk menyalakan kereta api atau menyalakan KAIS ini? Di sini ada tombol on off. Jadi kalau kita ingin menyalakan ini, yang pertama kita lakukan adalah memencet ini ke tombol on. Setelah itu kita tunggu tampilan di display power command ini sampai muncul, lalu kita tekan yang ada gambar tangannya. Setelah itu kita pastikan yang pertama kita pastikan BPMR gauge atau cylinder pressure ini bekerja secara baik. Kita BPMR ini sampai ke full agar kereta ini dapat berjalan. Lalu di samping display engine ini ada speedometer. Speedometer ini digunakan untuk sebagai penunjuk arah, sebagai penunjuk kecepatan sarana ini. Jadi di display ini kecepatan dari sarana ini dapat kita lihat, baik 20 km per jam dan lain-lain. Lalu di sini ada fuel meter atau indikator BBM atau bahan bakar. Di sini ada tulisan E empty kosong, setengah, dan V full. Jadi indikator bahan bakar yang tersedia di sarana ini dapat kita lihat melalui panel fuel meter ini. Lalu BP dan MR. BP adalah brake pipe dan MR adalah main reservoir. Jadi brake pipe ini diindikasikan dengan jarum yang berwarna hitam di bawah jarum berwarna merah ini. Lalu untuk main reservoir ini diindikasikan dengan jarum yang berwarna merah. Untuk brake pipe sendiri normalnya berada di kisaran 5 bar. Jadi jarum hitamnya itu menunjukkan ke angka 5. Itu menunjukkan
brake pad ini dalam keadaan siap digunakan. Lalu untuk main reservoir-nya itu berada di kisaran 9 sampai 7, maksimal 9 minimal 7 bar agar dapat menampung atau memberikan suatu dorongan, melaksanakan gerakan pengereman yang optimal, sehingga main reservoir-nya ini harus menunjukkan ke minimal 7 dan maksimal 9 bar. Lalu di sini ada cylinder pressure atau rem. Jadi ini menunjukkan normal apabila berada di kisaran 5 sampai 8 bar. Lalu ini ada voltmeter DC menunjukkan daya atau yang listrikan yang digunakan pada sarana ini. Lalu di sini ada clock atau jam. Seharusnya ketika sarana ini nyala, maka akan menunjukkan waktu time real yang berada di wilayah ini. Lalu di sini ada buzzer. Jadi buzzer ini adalah suatu indikator ketika deadman ini tidak digunakan secara baik atau normal atau tidak difungsikan secara sebenarnya, maka akan muncul seperti alarm tit atau sebagainya agar manis ini memberikan suatu efek kejut. Oh, ternyata deadman saya belum saya pencet dan lain-lain. Jadi buzzer ini sebagai pengingat atau sebagai peringatan bagi masinis untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan aman, baik cara memusikan deadman dan lain-lain. Jadi deadman pedal ini secara normal itu ditekan dan ini dalam periode atau dalam jangka waktu 50 detik. Jadi dalam ini lalu 50 detik kemudian akan dipencet lagi agar buzzer ini tidak menyala. Lalu di sini ada beberapa item, ada lampu run 1, lampu engine run 2, deadman, involved, handbrake, dan bed on. Lalu kita masuk ke sini. Di sini ada wiper switch, wiper, lalu ada headlight, fog light, battery on off, dan emergency stop. Jadi wiper ini difungsikan apabila dalam keadaan hujan atau keadaan kaca kabin tidak normal, maka wiper ini kita fungsikan. Lalu headlight adalah lampu sorot utama yang berada di atas yang menerangi jalan. Lalu fog light adalah lampu bawahnya seperti lampu kecil. Lalu battery on off. Lalu di sini adalah emergency stop apabila dalam keadaan emergency dan lain, maka kita bisa menggunakan emergency stop. Lalu di sini ada room light atau lampu kabin, ada dimmer, emergency light on off, dan reset. Jadi dalam ini kita harus pastikan semua ini berjalan dengan normal. Lalu di sini ada signal light. Jadi di luar ini ada 921 yang dapat menggunakan lampu. Jadi jika kita on kan, maka sinyal-sinyal yang berada di sini akan menyala. Seperti itu. Lalu di sini ada telepon sebagai pembantu agar modulasinya tertangkap dengan baik. Lalu kita lanjutkan ke sini. Di sini ada diesel 1, diesel 2 sebagai penyalur skakat. Oke, setelah kita berada di meja pelayanan, kita lanjut ke panel-panel yang berada di sebelah sini. Di sini ada tulisan DS1 dan DS2. Ini adalah mesin diesel 1 dan mesin diesel 2. Jadi sarana ini dilengkapi oleh dua mesin diesel. Jadi apabila kita ingin menggunakan mesin diesel 1, maka ini akan kita ongkek, sehingga mesin diesel itu akan kita salurkan ke transmisi lalu menggerakkan roda. Begitu sebaliknya, jika kita menggunakan diesel 2, maka kita akan gerakkan lalu kita pastikan bahwa mesin diesel 2 tersebut dapat menyalurkan ke transmisi lalu ke roda. Di sini ada engine 2, jadi diesel 2, engine-nya di sini, di dalam sini. Lalu di sini ada apar, seperti tadi, bahwa ini adalah item yang harus kita siapkan di dalam sarana agar kita dapat merasa aman dan nyaman ketika menjalankan suatu sarana. Setelah itu di sini ada emergency brake. Jadi ketika sama seperti di kereta-kereta biasanya kan ada kayak motong palu yang emergency. Di sini ada emergency brake. Jadi cara bukanya juga sama, kita pecahkan lalu kita keluarkan. Di sini ada brake control. Di sini terdapat beberapa item yang digunakan untuk memastikan bahwa proses penganginan atau pneumatik itu dapat tersalurkan dengan normal. Dapat dilihat dari item-item di bawah ini. Jadi apabila ini bergerak, maka
dapat kita indikasikan bahwa proses penganginan atau proses pneumatik dalam KS ini dapat berjalan dengan normal. Lalu kita tutup kembali. Lalu di sini ada inverter untuk merubah AC menjadi DC. Lalu di sini ada ruang tempat duduk untuk penumpang. Jadi KS ini juga dilengkapi oleh beberapa kursi penumpang yang dilengkapi oleh meja. Di sini ada ruang penyimpanan. Lalu di sini ada lampu-lampu. Lalu ada AC juga. Lalu kita menuju ke kabin sebelah sini di meja pelayan ini. Sama seperti yang di depan, di sini ada panel-panel yang digunakan untuk kita mengoperasikan selain. Oh iya lupa, ini adalah panel horn atau suling. Jadi apabila kita ingin istilahnya klakson atau menyulingkan, maka kita harus memencet tombol ini sehingga suling akan keluar dengan bantuan dari angin pneumatik. Lalu di sini ada panel kontrol. Nah, panel kontrol ini berhubungan dengan kelistrikan yang berada di sarana ini. Jadi saat sarana ini sudah menyala, kita dapat menyalakan kelistrikan ini atau memastikan seluruh hal yang berada di sini aman dengan cara menyalakan panel kontrol ini dari sebelah kiri, dari sebelah sini, kanan lalu ke atas ini. Namun saat kita ingin meninggalkan, sebelum mesin mati, kita harus mematikan dari atas dulu, lalu dari kanan ke kiri. Pastikan semua berjalan dengan urut sehingga tidak terjadi suatu kesalahan atau mengakibatkan suatu kerusakan pada sarana ini. Lalu kita tutup kembali. Nah, di sini ada modul untuk radio lokomotif. Lalu di sini ada power supply 24 volt DC. Jadi untuk akseleri di sarana ini ditopang atau disuplai oleh power supply ini dengan daya 24 volt DC. Setelah itu setelah itu di sini ada engine 1. Kan saya juga telah bilang bahwa di sarana ini dilengkapi oleh dua mesin engine diesel. Yang pertama engine 1 di sini dan engine 2 di sana. Jadi kita dapat mengaktifkan salah satu apabila kita inginkan. Jadi engine 1 saja kita sudah bisa menjalankan eksekutif sarana ini ke depan atau ke belakang. Jadi dengan satu engine saja kita juga dapat menjalankan KS ini. Setelah itu di sampingnya ada handbrake. Jadi di sana ini juga ada handbrake. Handbrake ini digunakan apabila dalam kondisi yang diperlukan. Jadi handbrake ini dilakukan dan dioperasikan secara manual. Caranya bagaimana? Caranya adalah memutar ini sampai mentok. Setelah itu kereta akan berhenti dengan handbrake ini. Masuk ke dalam, pastikan pintu ini tertutup dengan baik. Jangan sampai ada. Kita pastikan sampai rapat, sampai terkunci. Setelah itu kita bisa meninggalkan sarana ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya pada kali ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.